Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Irianto di YouTube channel Tunggul Jagat yang berisi tentang seni, budaya, dan tradisi lokal. Keris sebenarnya merupakan rahasia yang disimpan atau istilah Jawanya kekeran, dan ilmunya harus benar-benar dipahami oleh semua pemegang keris atau pemilik keris, yang mana ilmunya berasal dari orang tua dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu keris yang bisa diwariskan turun-temurun yaitu keris Jalak Tilam Sari, di mana keris Jalak Tilam Sari ini adalah salah satu dari dapur keris lurus yang mana memakai rician tikel alis, pejetan, dan tingil sesuai dengan pakem Panangguing Dowo. Ada beberapa versi tentang keris Jalak Tilam Sari. Salah satunya yaitu memakai gusen, keruingan, dan tingil. Itu catatan dari almarhum Es Lumintu yang disajikan dalam sarasean Pametriwiji. Tapi kebanyakan insan perkerisan itu memakai versi pakem Panangguing Dowo yang mana memakai rician tikel alis, tingil, dan pejetan. Tilam Sari memiliki filosofi yang dalam sekali, di mana jalak melambangkan kepala keluarga, tilam artinya pembaringan, dan sari artinya harum. Jadi diharapkan tempat bersemayamnya itu harum. Ya, maksudnya tempat bersemayam ini dikatakan sebagai keluarga. Jadi apabila diartikan hendaknya manusia itu membawa keharuman dalam keluarga, sehingga hubungan antar keluarga dan hubungan dengan masyarakat itu menjadi lebih baik lagi. Depannya, si pemegang keris Jalak Tilam Sari senantiasa mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dihormati, disegani, dan membawa nama harum di keluarganya atau di lingkungan sekitarnya. Sehingga keris Jalak Tilam Sari dipercaya sangat baik dipegang oleh kepala keluarga atau bagi pria yang sudah berkeluarga, karena dari filosofinya saja itu sudah bisa melambangkan keharmonisan rumah tangga. Itu salah satu versi dari sekian versi keterangan tentang filosofi Jalak Tilam Sari. Salah satu versi yang lain hanya tutup, muradnya adalah orang tidur. Ya, jadi makna yang terkandung di dalamnya itu adalah orang tidur. Rahasianya, janganlah Anda berpisah dengan senjata Anda, baik bangun maupun tidur, baik siang maupun malam. Jadi kegiatan sehari-hari itu jangan sampai kita berpisah dengan senjata kita. Apa senjata kita? Senjata kita yaitu filosofi dari keris lurus. Di mana keris lurus itu istilahnya baniwir. Jadi kita harus teguh hatinya, jangan sampai bimbang dalam menjalankan semua hal, dan yakinlah semua akan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keris Jalak Tilam Sari kebanyakan itu pamornya biasa-biasa. Misalnya pamor Waswuta, Pedaringan Kebak, atau Ngulit Semongko. Jarang sekali Jalak Tilam Sari yang pamornya khusus-khusus, misalnya Junjung Derajat atau Banyu Mili, jarang sekali ada. Ya. Tapi kalaupun ada keris Jalak Tilam Sari dengan pamor Banyu Mili, Junjung Derajat, atau Sodo Lanang, atau Tambal Sulam, itu berarti keris ini bukan keris sembarangan. Keris ini benar-benar pesanan khusus. Yang dipesan memang untuk sebuah pusaka. Kalau ingin mengetahui keris Jalak Tilam Sari kita atau keris Jalak Tilam Sari yang Anda pegang itu memang benar-benar bertuah atau tidak, hendaknya datanglah ke Ali Tanjak
supaya kita tidak salah nantinya ketika kita menilai pusaka kita. Dan yang jelas tidak sampai gagal paham, tidak sampai gagal fokus, sehingga kita bisa merawat dengan baik dan bisa kita turunkan ke anak cucu nanti. Dan bagaimana dapur keris Jalak Tilamsari? Ini dia dapur keris Jalak Tilamsari. Untuk keris Tilamsari seperti ini. Jadi yang pertama, di sini ada tingil dan di sini ada pejetan statikel alis. Ya, terus jangan lupa apabila kita berbicara tentang keris Jalak Tilamsari, berarti ujungnya harus berbentuk nyocok jalak. Kan Jalak Tilamsari itu memang untuk pusaka keluarga dan diwariskan turun-temurun. Angsarnya, selain yang saya utarakan tadi sesuai dengan filosofinya, angsar dari keris Jalak Tilamsari itu salah satunya juga untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Jadi apabila teman-teman bertemu dengan keris-keris Tilamsari, maka sebagian besar hampir 75% itu difungsikan atau disimpan untuk diambil tuahnya. Selain menjaga keharmonisan rumah tangga, kita bisa membaca dari pamornya ya. Di sini ada pamor banyu mili juga. Tapi kalau saya bilang ini bukan banyu mili, tapi ngulit semongko. Sebetulnya kalau ini warangannya perfect, warna pamor yang selain di tengah ini itu tidak akan kelihatan teman-teman. Kalau memang warangannya perfect. Jadi ini akan hitam dan akan muncul garis di tengah ini saja. Dan apabila muncul hanya garis di tengah ini dan terputus-putus, maka bisa dikategorikan pamor tambal sulam. Itu tadi penjelasan tentang keris Jalak Tilamsari dengan rician-riciannya. Jadi pilihlah pusaka yang baik, pilihlah pusaka yang terawat, pilihlah pusaka yang utuh, sehingga kita bisa mempelajarinya dan kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita kelak. Dan yang jelas tanyakan kepada ahlinya agar Anda lebih memahami pusaka apa yang Anda koleksi dan Anda pegang. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, maka share video ini ke media sosial Anda sehingga teman-teman Anda tahu apa yang Anda tahu. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk membangun channel saya lebih baik lagi. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati. Serta terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Dan akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.